Shalom, selamat pagi, saudara-saudara kasih yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mengawali hari-hari ini, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan boleh berikan buat kami. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, setiap organ tubuh kami boleh bekerja dengan sempurna oleh karena kemurahan-Mu. Dan saat ini kami melakukan segala aktivitas kami, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Di bulan November ini adalah di gereja Bethel mengangkat tema bulan doa. Bahwa gereja Bethel ngambil tema bulan doa. Kenapa bulan doa? Karena doa adalah suatu permohonan, harapan, atau permintaan yang ditujukan kepada Tuhan. Karena melalui doa kita boleh mendapatkan ucapan syukur, mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita melalui doa. Sebelumnya kita akan baca di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga A, yang bagian A ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Kenapa kita berseru? Seruan itu adalah suatu ungkapan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan melalui permohonan kita, melalui ucapan syukur kita. Kita akan berdoa terus menerus, baik itu pagi, siang, malam kita doa. Kita harus doa itu melebihi dari saudara kita yang lain. Kalau saudara kita sampai 5 kali, kita harus lebih dari 5 kali. Mungkin kita sudah makan 3 kali, sedangkan kita lebih daripada itu. Mungkin kita bangun tidur doa, kita melangkah keluar rumah kita akan melakukan aktivitas kita doa, di dalam pekerjaan kita sampai kerjaan kita doa, dan sebaliknya kita pulang kita doa. Doa-doa itu adalah kita panjatkan pada Tuhan. Kita harus selalu berdoa, karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa adalah tetap itu tinggal diam di dalam Tuhan, bukan kemana-mana, tapi kita tetap tinggal diam, itulah tetap. Karena kita selalu bertekun di dalam doa. Baik doa-doa yang kita naikkan, ada 2 poin yang dibahas pada renungan singkat ini. Yang pertama adalah bertekun di dalam doa, yang kita ambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Dan yang poin yang kedua, saya mau mengambil tema sepakat meminta. Sepakat meminta, sepakat itu berarti lebih dari 1 orang, yaitu minimal 2 orang kita sepakat. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau mungkin saudara mahasiswa, saudara pelajar, mungkin sepakat kita berdoa terus menerus. Tapi kalau bagi mereka yang sudah berkeluarga, sepakat itu adalah mempunyai makna kita sekeluarga ada suatu masalah, pergumulan yang harus kita pecahkan. Kita sepakat untuk menyelesaikannya. Dengan cara apa? Kita berdoa. Saya mempunyai pengalaman, mempunyai kesaksian. Kesaksian ini kiranya boleh memberkati. Di tahun 2012, saya mempunyai masalah yang sungguh-sungguh buat kami sekeluarga itu adalah masalah yang mungkin secara orang itu masalah biasa, tapi buat kami adalah masalah yang luar biasa. Di tahun 2012 saya resign dari pekerjaan yang lama, dan saya harus menyelesaikan yang ditagih itu. Bukan saya mendapatkan apa yang menjadi hak karyawan, yaitu mungkin ada uang pesangon atau uang tanda terima kasih, tapi yang itu sebaliknya, saya harus ditagih uang rumah. Saya waktu itu rumah masih mencicil, jadi potong gaji, jadi masih ada kekurangan, itu ada 25 juta jumlahnya setelah dipotong dengan cicilan-cicilan. Di tahun 2012 saya dan istri bergumul, gimana saya harus bisa mengembalikan uang, karena dimintain waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya utang itu sama saudara saya. Saya hanya bergumul kepada Tuhan sama dan istri, saya bergumul, saya mengadu pada Tuhan, saya berseru pada Tuhan. Kami tidak bercerita kepada orang. Kalau kita bercerita kepada orang, minta tolong pada orang, nanti akan kecewa. Tapi kalau kita bergumul pada Tuhan, kami sepakat meminta pada Tuhan,
Tuhan jawab. Ada seorang ibu di dalam doanya melihat keluarga kami sedang bergumul, meneteskan air mata. Dan melalui doa itulah mereka datang ke rumah, ibu ini datang ke rumah membawa tas kresek. Dia datang ke rumah bertanya, ada apa keluarga ini? Kok saya berdoa di rumah, kok ngelihat keluarga ini menangis? Dan itulah kami ceritakan sebenarnya bahwa kami mempunyai hutang 25 juta dan harus selesai dalam 1 tahun. Tetapi ibu ini bilang, itu mah kecil mah 25 juta. Ya buat ibu ini kecil, tapi buat kami setelah kehilangan pekerjaan itu berat. Kalau dihitung secara matematika, saya kerja lulusan SMA, mungkin kerjanya gajinya seberapa, nggak bisa menutup untuk 25 dalam setahun. Tapi Tuhan luar biasa, kami tetap berdoa, kami mengandalkan Tuhan. Nggak lama di bulan berikutnya dia datang ke rumah, nggak nyampe sebulan, dia datang ke rumah pakai bawa tas kresek. Dia ngomong, Bu, ini ada uang 10 juta, mau dicicilkan atau mau dibuka rekening silakan. Tapi kalau dibuka rekening, saya minta nomor rekeningnya. Dan Tuhan akhirnya kami bersepakat kita buka rekening. Kita buka rekening dan kita kasih nomor rekening ke ibu itu. Dan puji Tuhan, setiap bulan dia transfer uang itu. Setiap bulan dia transfer tadi nggak langsung semuanya nutup 25, tapi ada setiap bulan ada transfer 1 juta lebih, 1 juta lebih, 1 juta lebih. Dan transferan itu bukan cuma menutup utang aja, tapi ada nilai-nilai yang dititipkan buat keluarga, yaitu untuk anak-anak sekolah. Itulah yang boleh saya bagikan. Jadi dalam waktu saya sebelum 1 tahun rumah saya boleh dilunaskan. Itulah kemurahan Tuhan melalui doa. Kami sepakat sama istri meminta Tuhan sanggup memberkati keluarga kami. Bahwa apapun yang menjadi masalah pergumulan Bapak Ibu Saudara, jikalau saudara sepakat meminta kepada Tuhan, meminta kepada yang tepat, kami percaya Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan tidak akan pandang-pandang untuk memberkati umatnya. Karena dengan membayar 25 juta itu saya tidak mengembalikan sepeser pun, hanya Tuhan yang telah memberikan melalui ibu ini. Terima kasih. Kiranya renungan yang singkat ini boleh memberkati kita semuanya. Mari kita untuk kembali. Tuhan, kami ucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan buat pagi ini. Kami saat ini ingin melangkah dengan iman untuk melakukan tugas-tugas kami melalui pekerjaan kami. Berkati kami Bapa. Berkati dalam pekerjaan kami, kiranya kami boleh menjadi berkat-Mu, menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati dalam perjalanan kami menuju pekerjaan. Tuhan berkati, jadikan kami boleh menjadi berkat-Mu. Kami serahkan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan. Dan kiranya bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.